Apa saja memang yang harus dipersiapkan di malam Lailatul Qadar atau di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Maka sahabat-sahabat kebaikan sekalian, simak nanti paparan dari pemateri yang luar biasa, Masya Allah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah alumni Tazkiyah dan juga pendakwah kondang. Langsung saja kita sambut Ustadz Hilman Fauzi, SEI, MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, di Ya. dunia dakwah Ustadz ada panggilan atau julukan Ustadz ya? Kalau Nggak ada. Bukan. Ya, sebagian jamaah kita memanggilnya Hilman ya. Hilman, Ya. Masya Allah. Betul. Alhamdulillah Ustadz ya sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya. Ustadz, sebagaimana kita tahu, kita berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Ustadz. Kalau Fadlan tidak salah, di tanggal 23 malam ke-24. Nah, betul. Di 10 malam terakhir ini, sahabat-sahabat kebaikan semua dan saya pribadi pun kepo nih, Ustadz. Gimana sih caranya mengoptimalkan ibadah terbaik kita di 10 malam terakhir nih, Ustadz? Dan juga dengan tema kita kan, tembus doa ke langit, mengoptimalkan ibadah terbaik di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, mungkin untuk kejelasan lebih lanjutnya bisa langsung disampaikan di materi Ustadz. Sebelum itu, Fadlan izin mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa Ustadz Hilman Fauzi SIME ini akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 30 menit dan dilanjut untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab bersama sahabat-sahabat kebaikan sekalian. Langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Hilman Fauzi SIMI untuk memaparkan materinya. Fadlan masykuran. Terima kasih Mas Fadlan dan seluruh teman-teman dari Baitul Mal Tazkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan sahabat kebaikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadzatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini, hari ke-25 Ramadan, Allah masih lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meniti hari, menata waktu yang ada dengan kebaikan dan perbaikan. Mudah-mudahan kajian rutin ya, kantin yang diadakan oleh Baitul Mal Tazkiyah siang ini mengundang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan untuk iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini kita akan berbincang terkait memaksimalkan aktivitas ibadah kita di 10 malam terakhir Ramadan. Ya, mengapa tema ini menjadi penting? Karena setiap aktivitas amal itu selain tergantung bagaimana niatnya, juga tergantung bagaimana akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Setiap perbuatan itu tergantung akhirnya, tergantung ujungnya. Maka kita berharap di penghujung Ramadan ini kita bisa menutup rangkaian aktivitas Ramadan kita. Kita mau menutup aktivitas ibadah Ramadan kita dengan indah, dengan yang lebih baik. Maka
Kita ingin memaksimalkan bagaimana 10 malam terakhir ini. Apalagi kita tahu di antara 10 malam terakhir Ramadan ini ada satu malam yang disebut dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang setiap amal ibadah yang ditunaikan di malam Al-Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala lebih mulia daripada ibadah kita dalam 1000 bulan yang boleh jadi belum tentu kita temui gitu. Nah, maka oleh karena itu izinkan saya menyampaikan satu materi yang sudah kami siapkan, ya, istiqomah memaksimalkan malam-malam terakhir Ramadan. Oke. Sudah terlihat atau belum materinya? Sudah, Ustadz. Sudah ya. Bapak Ibu juga sudah terlihat ya, yang ada di Zoom ya, ataupun yang ada di channel atau platform yang lainnya insya Allah. Baik. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang keistimewaan di antara 10 malam terakhir Ramadan, tentu kita sangat yakin bahwa di antara 10 malam terakhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar, ya. Ada malam Al-Qadar. Apa di antara keutamaan Lailatul Qadar itu sehingga kita harus menghadirkan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita? Jawabannya ada beberapa keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar itu menjadi mulia karena di waktu itu diturunkannya Al-Quran. Bilangnya gimana ini? Anzalnahu. Ini emang materi dari Lailatul. Si Ustadznya lagi ngomongin ini kok. Ya, terima kasih. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua, malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu menjadi istimewa karena kualitas ibadah yang kita tunaikan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, di malam itu turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di malam itu saking banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi, maka kondisi bumi ketika itu sesak, sempit. Kenapa? Karena malaikat berbondong-bondong turun ke muka bumi untuk mengaminkan doa-doa setiap hamba yang menghidupkan malam di Lailatul Qadar. Yang keempat, malam penuh keberkahan. Jadi seseorang yang menghidupkan malam di Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam itu adalah ditentukannya segala urusan qadar. Dalam 1 tahun ke depan, maka setiap kebaikan yang kita harapkan, kebaikan yang kita rencanakan, kita mintakan kepada Allah agar ditentukan di malam tersebut. Dan di malam itu juga Allah melimpahkan ampunan yang banyak kepada kita. Inilah di antara keutamaan Lailatul Qadar. Sehingga di antara kita harus mengejar. Sehingga di antara kita harus kemudian bersungguh-sungguh agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini. Kenapa? Ya, karena malam ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan keberadaannya dikabarkan berada di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, apa yang perlu kita hadirkan? Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri." Barang siapa yang bangun untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malamnya. Kita bersungguh-sungguh untuk kemudian mengisi malamnya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang baik, dengan amal yang baik, dengan amal ibadah terbaik, agar kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar. Oke? Kapan waktunya, Ustaz? Di antara 10 malam terakhir itu, kapan waktunya? Allahu Akbar. Sungguh yang lebih tahu tentang kapan waktunya yang secara tepat hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakan kapan sesungguhnya Lailatul Qadar itu terjadi. Agar apa? Agar hambanya bersungguh-sungguh untuk beramal di setiap malam pada bulan suci Ramadan. Ya. Namun
Rasulullah tetap menjelaskan kepada umatnya tentang waktu yang tepat untuk memperoleh keberkahan Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi kalau bicara waktu, kapan tepatnya, kapan fiksnya, itu hanya Allah yang tahu. Dan di antara hikmah mengapa Allah menyembunyikan waktu fiksnya, agar kemudian kita tidak pilih-pilih tanggal gitu. Agar kita tetap bersungguh-sungguh di setiap malam, di 10 malam terakhir Ramadan. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap menjelaskan kapan prediksi datangnya Lailatul Qadar itu. Maka dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu kapan? Pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi adanya di 10 malam terakhir Ramadan, tepatnya di antara malam-malam ganjil. Nah, ada pertanyaan, Ustadz, kira-kira malam ganjil kita yang mana? Kan kemarin puasa kita ada 2 katanya, ada yang beda. Ada yang lebih duluan, ada yang belakangan. Tentu dihitung dari kapan kita mulai Ramadannya. Kalau ada yang mulainya di tanggal 2, maka dia menemukan di tanggal ganjilnya tentu sesuai dengan tanggal yang mulai dia Ramadan. Begitupun selanjutnya orang yang mulai tanggal 3 tinggal hitung saja kapan malam ganjilnya yang dia lalui. Insya Allah Allah lebih tahu daripada kita yang merencanakan. Maka teman-teman sekalian, bagaimana caranya Ustadz? Sekarang sudah lewat ini 2 malam. Malam 21 udah lewat, malam 23 udah lewat, malam 25 udah lewat. Ya. Maka bagaimana caranya? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan apa? Iltamisu ma fil asril awakhiri fa in dhaufa ahadukum aw azaza fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Carilah ia di 10 malam terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai luput di 7 malam sisanya. Masya Allah. Jadi, walaupun kita sudah lewat tanggal 21, sudah lewat tanggal 23, sudah lewat tanggal 25, masih ada potensi tanggal 27 dan tanggal 29. Begitupun dengan malam-malam sisanya. Semoga kita semua diizinkan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, apa di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu, Ustaz? Secara fisik, secara zahir. Disebutkan dalam beberapa keterangan, ya. Keadaannya ketika itu langit malam cenderung jernih dan terang. Ada juga menyebutkan hawa malam tidak panas atau tidak dingin. Malam itu terkadang turun hujan. Dan pagi harinya matahari terbit dengan sempurna. Ini di antara tanda-tanda fisiknya. Walaupun sebenarnya kalau bicara tentang tanda zahir seperti ini tidak bisa dipastikan. Karena relatif ya. Tidak semua tempat mungkin sama. Sehingga jika kita menentukan Lailatul Qadar dengan ciri fisik atau ciri zahir seperti ini, sepertinya agak sulit gitu. Kurang objektif kita melihatnya. Dari mana keterangan ini, Ustaz? Ternyata disebutkan dalam beberapa hadis. Misal dalam hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an disebutkan apa? Hiya lailatul lati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Hiya lailatu sabihati sab'i wa isrina wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la su'a laha. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Adapun dari tanda-tandanya, ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjurunya. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Lailatul Qadari lailatun samhatun talaqatun la haratun wala baridatun wala baridatan tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat Baihaqi. Masya Allah. Jadi keterangan yang tadi Ahilman sampaikan terkait dengan tanda zahir atau tanda fisik dari adanya Lailatul Qadar itu berangkat dari hadis-hadis berikut ini. Akan tetapi ciri-ciri yang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu apa? Tidak ada ciri khusus. Namun secara umum
siapapun yang bersungguh-sungguh menginginkan dan mencari Lailatul Qadar sebagaimana anjuran Rasulullah, maka ia telah memperolehnya. Jadi kalau secara fisik tuh nggak ada ciri-cirinya. Nggak ada kemudian gara-gara dia itikaf jadi glowing gitu ya. Kemudian kita bilang, dapat Lailatul Qadar. Enggak. Tidak ada ciri khusus. Cirinya hanya melekat pada siapa yang bersungguh-sungguh untuk menghadirkan amal ibadah terbaik di antara malam-malam terakhir, di 10 malam terakhir Ramadan. Sehingga nanti ada ciri setelah Ramadan. Apa? Lazimnya orang-orang yang berhasil memperoleh Lailatul Qadar akan mengalami perubahan yang positif dalam hidupnya. Apa di antaranya? Ibadahnya menjadi semakin giat. Awalnya pemarah menjadi lebih pandai mengelola emosi. Awalnya pendendam menjadi lebih mudah memaafkan orang lain. Perubahan menjadikan dia lebih baik dan lebih soleh, baik dari segi spiritual maupun sosial. Masya Allah. Termasuk apa? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, dia akan gemar berinfak, dia gemar bersedekah, dia gemar berbagi, dia gemar memberi. Kenapa? Karena itu yang hadir dalam hatinya untuk mendapatkan kelembutan dalam kehidupan. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahilman, apa yang perlu kita lakukan dalam 10 malam terakhir Ramadan ini? Ada ikhtiar terbaik di sisa malam Ramadan yang kita akan lalui ke depan. Satu, melakukan iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Mengasingkan kehidupan dunia kita dengan mengutamakan urusan akhirat kita mendekat kepada Allah. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Sesungguhnya Nabi melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau melakukan i'tikaf setelah. Jadi i'tikaf itu adalah kebiasaan yang dianjurkan dan juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir Ramadan. Yang kedua dengan cara apa? Memperbanyak berdoa. Dari Aisyah radhiyallahu an bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, seandainya aku tahu kapan Lailatul Qadar, doa apa yang aku ucapkan? Qala, beliau menjawab, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, perbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Khususnya ba'da salat minimal, jangan sampai terlepas di 10 hari terakhir Ramadan ini kecuali dengan membacakan doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ketiga apa? Menghidupkan malam. Dengan apa? Dengan amal ibadah terbaik. Ayo, sholat qiyamul lail ya, baik sholat tarawih ataupun sholat duha, sholat tahajudnya. Kemudian infak sedekah, kemudian baca Quran, kemudian berdoa. Pokoknya di malam itu maksimalkan kedekatan kita untuk menghidupkan malam dengan amal ibadah dan amal soleh kita di hadapan Allah. Sampai kemudian yang keempat adalah membersihkan hati. Dengan cara apa? Saling memaafkan. Man sarrahu an yusrafa lahul bunyan wa turfa'a lahud darajat falyafu amman dolamahu wal yu'ti man haramahu wal yasil man qata'ahu. Siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga, hendaknya ia memaafkan orang yang menzaliminya, memberi orang yang bakhil kepadanya, dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Ada 4 ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan. 1, i'tikaf. 2, perbanyak doa. 3, menghidupkan malam dengan amal ibadah. Dan yang keempat, membersihkan hati. Maka ayo saling memaafkan di antara kita. Belajar memaafkan jika disakiti. Belajar minta maaf jika menyakiti. Percayalah, setiap kebaikan yang kita lakukan dengan hati yang lembut, dengan hati yang tenang, itu akan mengantarkan kebaikan kepada kita. Dan Lailatul Qadar itu hanya akan diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang punya hati yang tenang. Salam, salam, salamun hiya hatta matla'il fajr.
Maka teman-teman sekalian, ayo ya, setelah kita melalui ibadah Ramadan kita, maka agar istiqomah pasca Ramadan, ini yang paling penting. Insya Allah seseorang yang serius dengan 10 malam terakhir Ramadan, maka dia akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan dengan izin Allah dia akan mendapatkan keistiqomahan pasca Ramadan. Karena jika kita ingin melihat sukses tidaknya Ramadan seseorang, tidak hanya dilihat ketika Ramadannya, tapi juga dilihat bagaimana kelakuannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana perilakunya pasca Ramadan yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Silahkan jika ada yang mau bertanya, saya sangat senang sekali. Semoga dengan segala kerendahan hati kita bisa menjawab pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Mas Fadlan L di studio. Silakan. Masya Allah, subhanallah. Telah disampaikan materi yang sangat luar biasa sekali, yang mudah-mudahan amat sangat bermanfaat untuk kita semua di 10 malam terakhir ini. Dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita, kenapa 10 malam terakhir itu istimewa, karena ada malam Lailatul Qadar di sana. Dan keutamaan malam Lailatul Qadar itu salah satunya ada Al-Quran diturunkan di malam itu, dan juga ada lebih baik dari 1000 bulan, turunnya malaikat dan lain-lainnya. Masya Allah sekali ya. Dan tadi telah disampaikan juga beberapa amalan terbaik yang bisa kita amalkan. Ada 4 tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hilman Fauzi SIMA ini. Yang pertama ada itikaf, memperbanyak berdoa, menghidupkan malam dengan ibadah, dan membersihkan hati. Maka insya Allah setelah itu kita mudah-mudahan dapat mendapati malam Lailatul Qadar yang mendapatkan tanda bahwa ketika orang-orang telah mendapat malam Lailatul Qadar, setelah bulan Ramadan mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tadinya pendendam bisa saling memaafkan, yang tadinya sering marah bisa lebih meredam emosinya, dan lain-lain seperti itu. Masya Allah. Ustadz, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini kita ada video kreatif dari tim Baitul Mal Tazkiyah. Mungkin sahabat-sahabat kebaikan sekalian bisa dilihat dan disimak video kreatifnya sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Boleh operator mungkin dilihat video kreatifnya? Ramadan tiba. Halo sahabat semua, sudah siap untuk berbagi di bulan penuh keberkahan? Baitul Mal Tazkiyah membuka kesempatan untuk kamu loh, yang haus akan berbagi. Melalui Ramadan hebat. Hebat pahalanya, hebat manfaatnya. Ada berbagai macam program loh. Bagi paket buka puasa untuk santri dan guru ngaji. Ada berbagi paket sembako untuk para penggali makam dan petugas makam COVID-19. Ada juga berbagi parsel lebaran untuk para ibu tangguh. Persiapkan Ramadanmu dengan berbagi yuk. Salurkan donasi sahabat melalui rekening atas nama Yayasan Tazkiyah. Ramadan tiba. Masya Allah. Program Ramadan hebat, hebat pahalanya, hebat manfaatnya. Merupakan program reguler Ramadan yang meliputi program BBQ atau barang bekas berkualitas dan bazar tebus murah, program 1000 bingkisan lebaran untuk yatim piatu, ibu tangguh, guru ngaji pelosok negeri, dan penggali makam. Selain itu, ada juga khataman Al-Quran dan buka puasa di 100 pondok pesantren binaan Baitul Mal Tazkiyah, serta borong dagangan duafa dan berbagi 10.000 takjil Ramadan. Masya Allah. Sahabat-sahabat kebaikan yang ingin berdonasi, bisa berdonasi langsung melalui rekening infak Baitul Mal Tazkiyah dengan nomor rekening 7092 233345 atas nama Yayasan Tazkiyah Infak, atau bisa langsung donasi melalui sahabatkebaikan.com/Ramadan. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat kebaikan sekalian, kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab.
Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Ustadz, Fadlan izin membacakan ya Ustadz. Yang pertama ada dari Ana Wahdiatun. Assalamualaikum Ustadz. Apabila ada yang mengabarkan bahwa malam Lailatul Qadar dikatakan sudah lewat, apakah kita masih tetap harus berusaha mencari malam Lailatul Qadar tersebut, Ustaz? Mungkin bisa langsung. Iya, baik, Masya Allah. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan Lailatul Qadar itu datang, kecuali Allah. Ingat itu poinnya. Jadi kalau ada yang mengabarkan, udah semalam keturunnya, nah itu tidak bisa dipastikan. Maka yang Allah lihat adalah kesungguhan kita ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan apa? Dengan menghadirkan ibadah yang terbaik saja. Jadi terus aja kita gaspol sampai akhir Ramadan. Kita tidak pernah tahu di titik mana. Yang jelas kita percaya bahwa Allah melihat apa yang kita usahakan dan Allah melihat apa yang kita ikhtiarkan. Insya Allah itu adalah bagian ujian dari orang-orang yang mungkin mematikan semangat kita gitu atau meredamkan semangat kita. Jadi kita harus buktikan gaspol sampai akhir karena yang tahu tentang Lailatul Qadar itu kapan turunnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Randika. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, untuk perempuan yang haid di 10 malam terakhir bulan Ramadan, apakah bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar? Masya Allah. Baik, insya Allah jawabannya bisa. Dengan cara apa? Tadi. Kalau tadi Ahilman memberikan beberapa ikhtiar terbaik gitu ya, tinggal kita evaluasi saja. Misal yang pertama itikaf. Oh, kita nggak bisa itikaf di masjid. Berarti kita bisa apa? Menghidupkan malam dengan di rumah saja. Ya, pilih satu tempat di rumah untuk benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah. Ngapain Ustadz? Boleh berzikir. Ngapain Ustadz? Boleh muhasabah. Ngapain Ustadz? Boleh berdoa. Ngapain Ustadz? Boleh munajat. Silakan. Termasuk kita boleh membaca Quran menggunakan gadget kan. Para ulama memberikan pendapat ada yang memperbolehkan membaca Quran dengan gadget. Atau murojaah hafalan silahkan. Atau infak sodako juga silahkan. Jadi transfernya malam-malam gitu. Ya, agar kemudian kita dengan niat ingin dapat keutamaannya. Termasuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melembutkan hati. Ridho dengan ketentuan Allah yang ngasih head kepada kita, itu juga ibadah gitu. Nggak komplain, nggak marah-marah, nggak gelisah gitu ya. Termasuk juga dengan menyiapkan masak juga boleh. Ya, misalnya kita masak, hanterin ke mana? Ke masjid untuk sahur orang, juga itu berpahala gitu. Jadi insya Allah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tentunya dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika kita seorang perempuan dalam keadaan haid. Insya Allah. Poinnya ada pada kesungguhan. Poinnya ada pada keinginan yang kuat dalam hati kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya atas jawaban dari Ustadz Hilman Fauzi SIMA tadi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Sri Riz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Ustadz, kalau kita berdoa di malam Lailatul Qadar, semua doa kita akan terkabul Ustadz. Terima kasih. Baik. Insya Allah sebagaimana dikabarkan bahwa di malam itu adalah malam ya diampuni dosa, malam keberkahan yang setiap doa-doa kita akan dikabulkan. Tentu dikabulkan atau tidaknya doa itu kan adalah hak prerogatifnya Allah gitu. Tugas kita hanyalah menghadirkan doa-doa yang terbaik saja. Adapun hasilnya itu tentu Allah yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dalam doa itu mana yang lebih penting? Coba saya mau tanya ke Mas Fadlan nih. Mas Fadlan, menurut Mas Fadlan dalam doa mana yang lebih penting? Dikabulkan doanya atau diberikan kesempatan untuk berdoa? Diberikan kesempatan untuk berdoa kalau menurut saya. Itu yang lebih penting. Diberikan kesempatan untuk berdoa. Adapun dikabulkannya atau tidak, ya tentu Allah yang lebih tahu. Makanya Allah itu senantiasa mengabulkan doa hambanya kan. Tapi cara Allah mengabulkan itu ada 3 cara. Yang pertama, yes, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita mau. Atau yang kedua, no,
Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Atau yang ketiga, wait, tunggu. Allah akan berikan doa yang kamu minta itu bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Gitu. Maka kita harus percaya bahwa setiap doa yang kita panjatkan itu adalah amal ibadah terbaik kita kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan jawab setiap permintaan kamu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita harus selalu berharap untuk dikabulkan, tapi yang terpenting adalah kesempatan kita untuk berdoanya. Nah, betul. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya. Mungkin pertanyaan terakhir Ustadz. Boleh, silakan. Kita. Ustadz, apakah ada amalan yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid untuk mengajar agama? Tadi udah dijawab sebagian ya, sedikit tadi ya. Ya, intinya begini. Ada dua amalan. Pertama ada amalan batin, ada amalan zahirnya ya. Amalan batinnya lembutkan hati, belajar memaafkan, ridha dengan ketentuan kan. Ya termasuk ketika kita diberikan haid, itu kan ketentuan Allah ya. Fitrahnya seorang perempuan pasti akan ketemu tamu dari Ciberem ya. Pasti akan ada tamu juga setiap bulannya. Dan mungkin ketentuannya akan datang di malam 10 malam terakhir itu ya, tidak masalah. Ridho dengan ketentuan Allah juga itu ibadah. Nah sisanya tinggal kita ibadah yang lain kan bisa. Zikir, doa, muhasabah, munajat kepada Allah, kemudian menyiapkan sahur, itu juga adalah bagian daripada ibadah. Insya Allah jika niat kita sungguh-sungguh mengharapkan Lailatul Qadar. Jadi niat sungguh-sungguh dan penuh dengan pengharapan bahwa kita sangat ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Maka insya Allah dengan izin Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab sudah cukup. Ini ada yang terakhir nih Mas Fadlan. Boleh. Sayang. Ya. Boleh. Ya. Dari Tika Mustikawati. Assalamualaikum. Ya. Apabila kita berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan, apakah dengan berdoa hal yang sama tidak apa-apa? Apa ada yang salah dengan doa kita? Masya Allah. Gini, dalam doa itu yang harus kita pastikan pertama adab dalam berdoa. Nanti juga bisa dikuatkan dengan tempat dan waktu mustajab dalam berdoa. Nah, mungkin yang paling penting adalah adab dalam berdoa atau urutan dalam doa. Yang pertama, kata para ulama, ketika kita berdoa, pertama kali adalah memuji Allah. Ya, banyak memuji Allah, banyak memuji Allah. Kemudian yang kedua, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya, menghinakan diri kita di hadapan Allah. Bahkan hal itu menunjukkan kalau kita sangat membutuhkan Allah. Yang ketiga, baru sampaikan apa yang kita minta. Nah, yang keempat, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Nah, yang kelima, baru kita memuji Allah lagi. Nanti boleh di antara rangkaian tadi, ada sholawatnya. Jadi habis memuji, sertakan dengan sholawat. Ya, karena kita berharap doa kita adalah doa yang juga dikuatkan dengan Rasulullah SAW. Jadi boleh tuh, memuji, sholawat, menghinakan diri, kemudian menyebutkan apa yang kita minta, kemudian kita serahkan kepada Allah apa yang terbaik, kemudian diakhiri kita dengan memuji lagi. Ya, nah setelah itu pastikan hati kita yakin nggak dengan doa. Jadi dalam doa itu yang kudu kuat adalah yakin kita bahwa Allah pasti mendengar doa-doa kita, pasti Allah mengawasi melihat apa yang kita minta. Maka silahkan kita serahkan kepada Allah apa yang terbaik untuk diri kita. Nah kemudian nanti kita evaluasi. Ada di antara faktor-faktor mengapa doa belum dikabulkan. Satu, karena mungkin ada perintah Allah yang belum kita tunaikan. Dua, mungkin ada harta haram yang masih kita makan. Kan gitu. Kan salah satunya satu kali ada seseorang yang kemudian berdoa tapi nggak dikabulkan. Apa jawaban Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa masrabuhu haram, minumannya haram. Ya kan? Kemudian wa malu haram, dan hartanya haram. Bagaimana mungkin dia bisa dikabulkan? Berarti maksiat kita, kemudian harta haram yang kita makan, itu menghambat doa-doa kita dikabulkan. Tapi poinnya adalah jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka yakinlah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Bukan cepat, tapi tepat. Catat status hari Rabu itu ya. Mudah-mudahan
bisa menguatkan kita untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dalam doa bukan tentang dikabulkannya atau tidak dikabulkannya doa, tapi yang paling penting saat Allah lembutkan hati kita untuk terus berdoa dalam setiap waktu dan setiap saat. Apalagi di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan. Ayo, banyakin doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah, katakan, aku ini dekat dan aku menjawab setiap hambaku yang meminta kepadaku. Apa syaratnya? Ikuti perintahku, beriman kepadaku. Maka agar kamu sekalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sangat lengkap sekali jawaban dari Ustadz Hilman Fauzi SIMI tadi ya. Dan ini menutup sesi tanya jawab kita. Dicatat tadi, untuk berdoa bukan dengan yang penting itu bukan waktu yang cepat, tapi waktu yang tepat. Masya Allah. Saya bikin status. Oke, sahabat-sahabat kebaikan sekalian, setelah berakhirnya sesi tanya jawab kita, Masya Allah, dengan pemateri kita yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita ini, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah ahsanul jaza, Ustadz telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua dan kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dari pemaparan materi Ustadz Hilman Fauzi SIMI. Sebelum saya tutup, izin saya untuk menghimbau kepada sahabat-sahabat kebaikan sekalian agar mengaktifkan fitur kameranya. Karena kita ada sesi foto bersama. Untuk pengaktifan fitur kamera, mungkin diberi waktu selama 1 menit. Boleh yang belum diaktifkan fitur kameranya, agar melakukan kita foto bersama dengan pemateri kita yang Masya Allah luar biasa. Mungkin sudah boleh. Slide kedua ya. Sahabat kebaikan sekalian, alhamdulillah, rangkaian sesi kajian rutin. Hebat pahalanya, hebat manfaatnya, terlaksana dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sekali lagi saya ucapkan jazakumullah ahsanul jaza kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Ustadz Hilman Fauzi SIMI, karena telah menyampaikan materinya yang amat sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kebaikan sekalian. Dan saya ingatkan kembali untuk sahabat-sahabat kebaikan sekalian yang ingin masih bisa berdonasi langsung melalui rekening infak Baitul Mal Tazkiyah dengan nomor rekening 7092233345 atas nama Yayasan Tazkiyah Infak, atau bisa langsung donasi melalui sahabatkebaikan.com/. Baiklah, sebelum saya tutup, saya juga ada buat sahabat-sahabat kebaikan sekalian. Jika kita belum bisa sempurna dalam menyambut kedatangannya, maka masih butuh untuk menyempurnakan dalam melepas kepergiannya. Ramadan tinggal sebentar lagi. Ayo, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Datang dari diri saya pribadi dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi